Ya, dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama dengan saya pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Pak Adi, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore, Yona. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat, luar biasa. Oke, Pak Adi, kalau kita lihat ini berdasarkan quick count sementara, hasil sementara ini masih diungguli oleh paslon nomor urut 2. Tapi kalau kita lihat dari Pileg, dari quick count hasil partai ini masih menunjukkan bahwa partai PDI Perjuangan ini masih unggul. Nah, kalau misalnya dari Pak Adi sendiri melihatnya bagaimana nih? Kalau kita lihat kan sebetulnya PDI ini bahkan juga tidak masuk dalam koalisi paslon 02 ini sendiri. Bagaimana ini Pak? Ya, saya kira memang dalam setiap pemilu itu pasti ada sesuatu yang disebut dengan paradoks ya. Misalnya pilpresnya kuat tapi pilegnya lemah. Ada juga yang pilegnya lemah tapi pilpresnya kuat. Yang terjadi di Pilpres 2024, paradok pertama adalah PDIP yang kemudian menjagokan Ganjar dan Mahfud MD dalam konteks Pilpres harus diakui. Versi quick count saat ini adalah nomor 3. Tapi pada saat yang bersamaan kita kan tidak bisa menutup mata dalam konteks Pileg, PDIP adalah juaranya. Dan yang kedua, kalau kita membaca hasil quick count, yang juara dalam Pilpres 2024 adalah Pak Prabowo Subianto. Jelas, itu tak bisa dibantah. Tapi pada saat yang bersamaan, hasil pilegnya justru Gerindra runner up, jauh di bawah PDIP dan dia juga di bawah Golkar. Ini yang saya sebut paradok. Apa yang ingin saya katakan? Pertama, ada sesuatu yang tidak sinkron, bahwa mesin politik PDIP mungkin mencoba untuk mengkapitalisasi semua resource politiknya untuk memenangkan Ganjar. Maka tidak mengherankan kalau kemudian suara Ganjar dengan suara PDIP ini identik, hampir sama. Tapi di luar mesin kekuatan politik PDIP, Ganjar nyaris tidak pernah mendapatkan dukungan-dukungan dari tempat dan ceruk pemilih yang lain. Ini yang kemudian terpotret, itu artinya apa? Pemilih-pemilih Jokowi yang dulu ada bersama dengan Ganjar Pranowo secara perlahan berdol desa, migrasi besar-besaran mendukung Prabowo Subianto. Itu tentu tidak terlepas ketika Jokowi sudah mulai terang-terangan dan terbaca lebih mendukung Prabowo ketimbang mendukung Pak Ganjar. Kan ini yang kemudian bisa menjelaskan satu sisi PDIP-nya kuat, tidak terganggu elektabilitasnya, tapi dalam konteks Pilpres suara Ganjar itu hilang dan dia kabur ke tempatnya Pak Prabowo Subianto. Begitupun dengan Prabowo Subianto, kita akui bahwa pilegnya kalau kita membaca bahwa the one and only yang menjadi magnet dari Gerindra itu adalah Prabowo Subianto, mestinya naik secara signifikan. Tapi per hari ini kalau kita membaca quick count, Gerindra itu baru sebatas 13%. Bayangan saya Gerindra itu di atas 16 sih sebenarnya. Itu artinya apa? Kemenangan Prabowo dalam konteks Pilpres tidak terlepas dari limpahan politik elektoral, terutama mereka yang menjadi loyal dan strong voternya Jokowi, mereka orang yang mengaku puas dengan kinerja Jokowi, perlahan dan memberikan dukungan politiknya pada Prabowo Subianto. Ini yang saya sebut sesuatu hal yang paradoks ya. Kalau terkait dengan perolehan Pileg, saya agak sedikit tidak terlampau kaget ya. Kenapa begitu? Karena memang PDIP per hari ini itu memang merupakan partai politik yang dinilai punya resource, punya jejaring politik dan networking yang cukup solid, tidak pernah tergantikan. Nah, yang kedua, kenapa saya tidak kaget? Kalau kita membaca Golkar, sekalipun tidak pernah punya jagoan dari kader internal mereka, baik di Capres ataupun Cawapres, di 2019 Golkar runner up. Jadi perolehan Golkar di 2019 sebenarnya dia jauh lebih tinggi dibandingkan Gerindra. Itu kalau kita membaca konversi suaranya di Senayan ya. Jadi ini yang menurut saya kalau kita membaca quick count, rankingnya kan PDIP, kemudian Golkar, dan nomor 3 adalah Gerindra. Ini sepertinya persis sama dengan suara Pileg 2019 yang lalu. Yang berubah dalam Pilpres kali ini adalah Prabowo yang menang, jagoan dari Gerindra, kemudian jagoan dari PDIP Pak Ganjar Pranowo itu kalah. Itu saja sih menurut saya konteksnya. Inilah yang menurut banyak teman-teman dan kita semua sebagai peneliti, ada sesuatu, ada distingsi di mana Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan secara serentak, seringkali pemilihnya itu hati dan pikirannya sering terbelah. Satu sisi misalnya Pilpresnya pemilih Prabowo, tapi Pilegnya di tempat yang lain. Satu sisi Pilpresnya itu misalnya mendukung Pak Ganjar dan Pak Anies, tapi kalau untuk bicara tentang partai dan Pileg, dia berada di tempat yang lain. Ya inilah potret politik kita yang dari awal memang tidak pernah linear kita baca sebagai sesuatu yang kemudian dipetakan secara hitam dan putih. Oke, baik. Lalu juga kita lihat ini ada juga mungkin dari partai-partai koalisi yang memenangkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yaitu seperti dari PSI, lalu juga ada juga dari beberapa partai lain yang ternyata juga bahkan ini tidak mencapai
angka 4%. Nah, ini Bapak melihatnya ini seperti apa nih, Pak? Ya, sebenarnya untuk lolos ambang batas parlemen 4% itu bukan perkara gampang. Even PSI sekalipun yang sudah menggelontorkan duit sebegitu besar ya, Pak ya? Kita tidak pernah tahu seberapa banyak misalnya logistik yang digunakan. Tapi PSI ini kan sudah 3 kali loh ikut pileg, dan ini yang ketiga kalinya dan diprediksi tidak akan lolos kembali. Padahal kita tahu resource politik, ya, expose politik yang dilakukan oleh PSI cukup luar biasa. Bahkan di 2024 PSI sebenarnya merupakan partai politik yang berani dalam tanda kutip mencaplok faedah elektoral dari Pak Jokowi. Karena kalau kita membaca dan melihat secara utuh, atribut-atribut PSI itu sangat identik dengan Pak Jokowi. Kalau kita asumsikan tingkat popularitas Pak Jokowi itu mentok 100%, kalau kita asumsikan masyarakat yang puas dengan kinerja Pak Jokowi akan mengikuti kemana arah dukungan politik Pak Jokowi, mestinya PSI ini lolos. Bahkan banyak baliho ataupun banner-banner dan atribut partai yang dibuat oleh PSI itu sangat mengidentifikasi dirinya dengan Pak Jokowi. PSI adalah partainya Jokowi. Yang tegak lurus dengan Jokowi, pilihlah PSI. PSI adalah partainya Jokowi. Itu kan adalah tagline-tagline yang saya kira memang ingin menunjukkan kepada publik. Per hari ini ketika Pilpres 2024, partai politiknya Pak Jokowi itu bukan lagi PDIP, tapi PSI. Tapi itu tadi, unfortunately, tapi PSI dalam versi quick count itu tidak lolos. Ini yang kemudian menurut saya, bahwa orang yang cinta dengan Jokowi, orang yang suka dengan Pak Jokowi, terkait dengan pilihan partai belum tentu menjadikan PSI sebagai pilihan politiknya. Nah, itu yang saya selalu bilang, hati dan pikiran pemilih kita itu tabrakan. Memang suka dengan kinerja Jokowi, suka dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat Jokowi, tapi kalau untuk endorsement partai, kalau untuk pilihan partai, nanti dulu, belum tentu sesuai dengan selera yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini artinya efek Jokowi ini masih belum cukup kuat untuk mendongkrak partai PSI itu sendiri ya Pak ya? Ya, kalau membaca angka-angka statistik itu tidak bisa dibantah. Jokowi elektabilitasnya, Jokowi faedah politiknya itu efektif dan mantap dalam konteks Pilpres. Harus kita akui, kemenangan Prabowo yang menurut saya dengan Gibran cukup signifikan, hampir menyentuh 60%, itu adalah perbauran, kawin silang antara loyal voters yang dimiliki oleh Jokowi dan dimiliki oleh Prabowo Subianto. Jadi wajar kalau kemudian kekuatan politiknya nyaris agak sulit untuk bisa dikejar oleh nomor 1 dan nomor 3. Tapi dalam konteks pileg, sekali lagi, seakan-akan tingkat kepuasan publik, kecintaan publik kepada Pak Jokowi itu tidak terlampau berguna, tidak terlampau workable. Dalam konteks PSI dijadikan sebagai partai pelabuhan yang mengantarkan dia itu lolos ke parlemen dengan ambang batas 4%. Ini yang menurut saya selalu mengatakan, itu artinya apa? Publik membaca bahwa PSI itu merupakan partai politik yang dianggap bukan Jokowi banget. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu adalah PDIP. Ya. Jadi sekalipun banyak banner, baliho, billboard dan atribut-atribut PSI, di situ ada Ketua Umum PSI Kaisang dan di situ ada Pak Jokowi dengan tulisan bahwa PSI adalah partainya Jokowi, ternyata belum ampuh memberikan dampak signifikan yang bisa mengantarkan PSI lolos ke parlemen di 2024. Itu versi quick count. Nanti kita lihat bagaimana real count-nya. Apakah PSI akan bertambah suaranya atau justru turun? Nanti waktulah yang akan menjawab. Ya, berarti ini artinya hasil yang sementara ini telah ada, jika nanti kan juga ada beberapa kejadian ya Pak ya. Ini rencananya ada sebanyak 668 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang. Ini juga berarti masih ada kemungkinan untuk partai-partai seperti PSI, P3 dan lainnya ini bisa mendongkrak angka mereka hingga mencapai 4%? Ya kan secara prinsip begini, bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, quick count itu bagian dari partisipasi politik masyarakat. Jadi siapapun yang mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan dinamika politik elektoral, siapa yang kuat di Pilpres, siapa yang kuat di Pileg, itu diperbolehkan. Dia boleh mengumumkan dalam konteks satu ya, biasanya rata-rata quick count yang diumumkan itu dia daftar dan melaporkan diri ke KPU sebagai lembaga yang akan menyiarkan hasil pemilu. Kenapa itu dilakukan? Ini sebagai upaya untuk mengontrol supaya expose dan informasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada ketentuan dalam undang-undang disebutkan bahwa quick count dan survei politik itu bukan hasil resmi. Ingat loh, itu bukan hasil resmi yang dimiliki oleh KPU untuk melegitimasi apakah seorang calon presiden itu bisa menang atau tidak. Apakah seorang caleg dan partai politik dia legitimate bisa disebut sebagai pemenang dalam konteks pileg di 2024. Tapi
Kalau kita melihat kecenderungan sejarah quick count, sejak ada pemilihan presiden secara langsung, sejak ada pileg dilaksanakan secara langsung, ini selalu linier, bahwa apa yang muncul di quick count itu selisihnya dengan hasil rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU itu tidak pernah jauh secara signifikan. Paling selisihnya di kisaran angka 1 ataupun 2%. Oleh karena itu, kenapa orang kemudian ramai bicara tentang quick count per hari ini? Kenapa orang kemudian bicara tentang hasil hitung cepat per hari ini? Karena akurasi datanya itu hampir mencapai 100%, hampir sama dengan hasil hitung resmi yang dimiliki oleh KPU. Oleh karena itu, bahkan perdebatan tentang Pilpres sekalipun itu hampir selesai. Bahkan saya kemarin mengatakan bahwa ini Pilpres game over. Sudah bisa dipastikan Pilpres satu putaran, nomor 2 pemenangnya. Meski banyak orang yang protes itu dianggap mendahului kehendak Tuhan. Cuman yang ingin saya katakan adalah, kalau kita membaca angka-angka yang muncul dalam statistik, baik itu exit poll ataupun quick count, memang kecenderungan nomor 2 untuk satu putaran itu kuat. Karena sudah hampir 60%. Jauhnya jarak dengan 1 dan 3 ini cukup luar biasa. Oleh karena itu bagi saya, tentu dengan tanpa mendahului kehendak Tuhan, sekali lagi, masih banyak misalnya pemungutan suara ulang, tapi dalam banyak hal, saya kira tidak akan mengubah peta politik secara nasional, baik dalam Pilpres ataupun dalam Pileg. Oke, artinya mungkin tidak akan ada perubahan secara signifikan dengan adanya TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang kembali begitu ya Pak. Nah, kembali lagi kita membahas mengenai Pileg nih Pak. Kalau kita lihat kan ada masih banyak partai-partai yang masih belum menyentuh angka 4%. Dan lalu partai-partai ini akan kemana nantinya Pak? Ya kalau partai politik yang nggak lolos parlemen ya wassalam. Mereka ini tidak punya perwakilan di DPR RI, tapi karena undang-undang kita itu tidak mengatur tentang elementary threshold atau parliamentary threshold dalam konteks provinsi, kabupaten dan kota. Sekalipun mereka seperti PSI dan partai-partai lain nggak lolos ke Senayan, tapi mereka masih punya perwakilan anggota DPRD di level provinsi, kabupaten dan kota. Saya cek misalnya di berbagai tempat, PSI itu kuat misalnya di Tangerang Selatan, kuat juga di sebagian daerah Banten, kuat juga di Jakarta, ataupun di daerah-daerah yang dia itu adalah perkotaan. PSI juga begitu, Perindo juga begitu, ataupun Hanura juga begitu, PBB juga begitu. Partai-partai yang nggak punya perwakilan di DPR pusat, tapi di daerah-daerah mereka itu punya. Karena memang kalau kita membaca undang-undang politik kita, soal ambang batas parlemen, ini kan hanya berlaku untuk DPR pusat. Jadi kalaupun toh misalnya PSI nggak masuk, Hanura nggak masuk, PBB nggak masuk, Gelora nggak masuk, dan yang lainnya nggak masuk, itu cuma di DPR pusat, provinsi dan daerah yang lain itu ada. Kalau ditanya apakah mereka akan kemana, ya untuk DPR pusat mereka bubar jalan, tapi provinsi mereka akan terus melakukan konsolidasi. Ini yang saya katakan bahwa partai-partai politik dalam sistem proporsional terbuka semacam ini, dulu memang ada semacam kritik, karena partai-partai politik yang nggak lolos parlemen ini kan suaranya hangus, hilang. Padahal itu juga adalah suara rakyat. Misalnya, kalau PSI per hari ini dapat 2,6, anggap saja misalnya itu setara dengan 3 juta pemilih, kan sayang. Kalau PSI tidak punya perwakilan, 3 juta ini yang memilih PSI mau dikemanakan suaranya? Begitupun misalnya dengan suara Hanura yang 1, sekian persen, suara Perindo yang 2,5. Kalau partai ini nggak lolos ke parlemen, pemilih-pemilih Perindo, pemilih-pemilih Hanura, PSI, Gelora, ini mau kemana? Ini kan hangus suaranya. Oleh karena itu memang ke depan KPU, Bawaslu dan pemerintah harus berpikir supaya bahwa ambang batas parlemen yang ini menjadi barrier sebenarnya, yang menghilangkan hak politik warga negara yang kemudian terwakilkan melalui pileg, itu bisa bisa diakuisisi, bisa disalurkan sebagai bentuk partisipasi politik. Kan begitu, Yohana? Iya. Coba bayangkan, sayang dong orang yang sudah jauh-jauh hari dan memutuskan pilihan politik, tapi mereka karena partainya nggak lolos parlemen, suaranya jadi sia-sia. Iya. Nah, yang menarik juga Pak, ini salah satu partai yang juga sudah cukup lama ini seperti Partai P3 yang masih belum menyentuh juga di angka 4%. Ini kenapa ya Pak? Tapi kita akan membahas selengkapnya bersama dengan Pak Adi lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa, usai jeda kami kembali.